Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wat tuqa. As-salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Maulana Ilahi yang mana atas berkah rahmat dan hidayahnya kita dapat berwajah bil wujud di tempat yang insya Allah mulia ini. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, minadz dzulumati ilal nur. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin kaum muslimin sebangsa dan setanah air yang kami muliakan. Pada era modern ini, dinamika kehidupan manusia semakin meningkat. Mobilitas kehidupan manusia juga semakin cepat. Perkembangan sains dan teknologi yang seharusnya membawa kemudahan ternyata dalam banyak hal justru menyengsarakan. Terbukti dengan semakin meningkatnya kasus-kasus kriminal. Mengapa semua itu terjadi? Antara lain disebabkan oleh minimnya nilai agama dan kecerdasan spiritual. Karena dengan kecerdasan spiritual, iman dan takwa terpatri, kondisi emosi tetap terkendali, menjadi insan yang berbudi pekerti dan berkarakter terpuji. Insan seperti inilah yang akan bermanfaat bagi negeri dan ibu pertiwi. Namun sebaliknya, jika seorang berilmu tinggi tapi tidak berkarakter terpuji, maka bangsa akan merugi dan kemajuan negara pun hanya tinggal mimpi. Apalagi jika berilmu tinggi tapi tidak berkarakter terpuji, maka bangsa akan merugi dan kemajuan negara pun hanya tinggal mimpi. Apalagi jika di negeri ini dipenuhi generasi muda yang malas, hatinya culas, jiwanya puas dan pergaulannya bebas tak berbekas, maka bangsa akan kandas tak berbekas. Na'udzubillahi min dzalik. Mengingat betapa pentingnya peran spiritualitas dalam mewujudkan bangsa yang tangguh, maka pada kesempatan ini kami akan menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Memperkuat Spiritualitas Menuju Indonesia Tangguh, dengan berlandaskan Al-Quran surah Al-Qasas ayat 70. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا
wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Dan janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, dan berbaiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Tetapi janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Hadirin rahimahumullah, ayat ini mengajarkan kepada kita agar dapat bersaing dengan kualitas sumber daya manusia yang handal untuk mempercepat pembangunan bangsa menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Kualitas sumber daya manusia dan kecerdasan spiritual merupakan persyaratan mutlak dalam membangun bangsa tangguh. Oleh karena itu, tidak bisa tidak, spiritualitas bangsa harus ditingkatkan. Timbul pertanyaan hadirin, bagaimanakah meningkatkan kualitas sumber daya manusia? Sebagai jawabannya, Profesor Dr. Sudarwan Jani dalam bukunya Transformasi Sumber Daya Manusia menyatakan, manusia yang mampu bersaing di era global harus memiliki 3 kualitas. Pertama, kualitas amal. Kedua, kualitas intelektual. Ketiga, kualitas spiritual. Dengan demikian, bangsa kita harus mempersiapkan generasi yang memiliki inisiatif dan proaktif, inovatif dan kreatif, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas. Inilah kualitas amal. Dan bangsa kita harus mempersiapkan generasi yang cerdas, memiliki pengetahuan yang berkelas, wawasan luas, dan berpikir keras
Wahai dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali kekuatan dari Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, inilah ayat yang memotivasi kita untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat dibutuhkan di era modern ini. Pemerintah kita harus mampu mewujudkan generasi yang memiliki keseimbangan antara spiritualitas, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan menjadikan keseimbangan iptek dan intas sebagai target besar di seluruh jenjang pendidikan. Kepada orang tua, guru, dan pengelola pendidikan harus mampu membentuk anak didik yang beriman amaliyah, berilmu imaniyah, dan beramal ilmiah. Jika langkah tersebut kita aplikasikan dengan sungguh-sungguh, maka Indonesia akan maju menuju negara tangguh. Hadirin, sebagai kesimpulannya, spiritualitas merupakan sikap kreatif yang melahirkan sikap obsesif dan produktif. Dengan memperkuat spiritualitas, bangsa akan terbentuk bangsa yang hebat dan tangguh, sehingga negara kita akan menjadi